diawali dengan pembacaan Fakta Integritas oleh Sekretaris Daerah Papua Barat. Fakta Integritas Anggaran tahun 2025. Saya, Dr. Yakob Selvinus Monataba, MSc, bahwa dalam pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran DPA tahun 2025, tugas dan jabatan saya sebagai PJ Sekretaris Daerah Papua Barat menyatakan kesanggupan dan tanggung jawab untuk: 1. Melaksanakan DPA 2025 sebesar 1.303.730.246.423 rupiah yang dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA SKPD secara rinci, efektif, akuntabel, dan taat asas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Bersikap jujur, objektif, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan tugas. 5. Memberi keteladanan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada staf yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja. 6. Secara konsisten melaporkan adanya penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya, baik secara administratif maupun hukum. Manokwari 30 Januari 2025, tertanda PJ Gubernur Papua Barat Dr. Andes Ali Baham Emomere MPP, PJ Sekretaris Daerah Dr. Yakob Selvinus Monataba MSc. Selesai. Gubernur Papua Barat. Dua Dinas Kesehatan Provinsi. Sekretariat DPR. 6. Badan dilanjutkan.
Sebagaimana kita sudah sepakati bersama Dewan tanggal 17 Desember 2024, dilanjutkan dengan evaluasi rancangan APBD tahun anggaran 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kita harus melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi, sehingga kita bersyukur APBD dapat ditetapkan pada bulan Januari 2025 ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, meskipun dengan waktu yang sangat terbatas, mendesak dan sangat detail, proses penyesuaian rencana APBD tahun anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik. Dan dengan perkenan Tuhan dapat ditetapkan pada tanggal 25 Januari tahun 2025 dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kesingkapan dan respon yang baik sehingga penyesuaian rencana APBD tahun anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik, walaupun penyesuaian tersebut sangatlah tidak mudah. Perlu kita ketahui bahwa 2025 adalah sebesar 3.570.278.058.054 rupiah yang terbagi dalam 48 DPA SKPD dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di Provinsi Papua Barat yang tercakup dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 unsur pemerintahan umum. Juga termasuk di dalamnya bagian dana transfer kepada 7 kabupaten se-Provinsi Papua Barat. Dari angka tersebut dapat dipahami bahwa alokasi dana yang dikelola SKPD mengalami penurunan, maka diperlukan keseriusan dan komitmen oleh pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakannya, sehingga manfaat pembangunan tepat dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai objek pembangunan. Juga diharapkan terciptanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan memperhatikan kewenangan pelayanan yang dapat dikerjakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dan juga penurunan anggaran ini ya kita harus dapat pahami bahwa kita juga melahirkan satu provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Barat yang efisiensi dengan langkah-langkah, yaitu 1, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan publikasi dan seminar, fokus diskusikan dan lain-lain. Ini arahan Bapak Presiden ini, ya. Yang saya turunkan lagi, mengurangi belanja perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas ini dilihat dengan baik, ya. Mana yang kemudian boleh dan mana yang tidak. Saya kira para pimpinan UPD mesti paham ini dengan baik. Kemudian membatasi belanja honorarium, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Selanjutnya akan dilakukan pergeseran yang diperlukan dari hasil refocusing sesuai impres dimaksud. Jadi perlu ketahui bahwa ada impres untuk refocusing anggaran. Ini hampir sama dengan waktu COVID-19. Tetapi karena ini sudah berjalan, dalam waktu dekat setelah ini kita akan kumpul lagi untuk kita bicara pergeseran sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi kita semua mana-mana yang harus kita geser lagi, ya kita geser lagi karena ada program-program tertentu, terutama yang kaitan dengan makanan bergizi misalnya, dan juga program-program lain yang telah diarahkan
untuk dimasukkan di dalam anggaran 2025 ini. Hadirin yang saya banggakan, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan doa. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita semua dimampukan untuk membawa provinsi ini menuju Papua Barat yang aman, maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Selanjutnya di depan kita ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah memberikan dukungan administrasi, tetapi dokumen resminya hari ini baru